Apakah kamu makan sup sarang burungku? Tidak ada, Ratu. Itu karena aku terlalu lapar. Aku tidak bermaksud demikian. Keluarkan dan potong kepalanya. Jangan, Ratu, saya masih punya bayi. Bawa semua anaknya ke sini. Aku suka makan katak rebus. Semakin aku suka makan hotpot katak. Ratu Merah memiliki kepala yang aneh dan temperamen yang tidak biasa. Adik perempuannya, Ratu Putih, sangat lembut dan baik hati. Sebenarnya ketika dia masih muda, Ratu Merah jauh lebih manis daripada Ratu Putih. Jadi mengapa hal ini terjadi? Semuanya dimulai dari masa kanak-kanak. Satu hari, Ratu Putih rakus memakan kue buah dengan kikuk. Remah-remah di seluruh lantai. Karena takut ibu mengetahuinya. Jadi dia menendang remah-remah di bawah tempat tidur kaknya. Ratu Merah mengetahuinya dan melaporkannya kepada ibunya. Ratu marah dan bertanya apakah Ratu Merah akhirnya makan remah-remah di bawah tempat tidurmu. Teriak Ratu Merah. Meminta adiknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi Ratu Putih tetap bersikeras itu bukan karena dia makan. Sang ibu mempercayai suara lemah Ratu Putih. Ia sama sekali tidak mempercayai Ratu Merah. Setelah disalahkan, dia lari kesakitan. Dan tanpa sengaja jatuh dan kepalanya terbentur patung batu. Seluruh patung batu raksasa terguncang. Tetapi karena pembengkakan setelah musim gugur ini, hidupnya berubah total. Sejak itu, dia tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Kepala semakin besar dan besar. Tetapi saudara perempuannya yang lahir dengan ibu yang sama semakin cantik. Segera saatnya untuk memberikan tahta. Raja memutuskan untuk mengembalikan mahkota itu kepada putri sulungnya, Ratu Merah. Pada penobatan Raja baru, Hatter mengambil mahkota dan meletakkannya di atas kepala Ratu Merah. Namun tidak peduli bagaimana pembuat mahkota menyesuaikan sudutnya. Dia tetap tidak bisa memasang mahkota di kepalanya. Tidak ada cara lain. Kepala Ratu sangat besar. Pada akhirnya, orang yang membuat mahkota itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong mahkota itu ke bawah. Mahkota telah pecah berkeping-keping. Ini langsung membuat orang tertawa. Tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Teriak Ratu Merah. Dia akan menjahit mulut semua orang. Memenggal kepala semua orang yang berani menertawakannya. Lihat apakah kalian dapat terus tertawa. Raja berkata dia terlalu kejam. Tidak bisa menjadi ratu. Jadi dia mengumumkan bahwa tahta akan diwariskan kepada adiknya, Ratu Putih. Ratu Merah mengira semua orang tidak menyukainya. Semua orang selalu menyukai Ratu Putih yang lembut dan cantik. Dia berteriak kesakitan, kemarahannya mencapai puncaknya. Kepalanya terus membesar. Karena untuk melampiaskan amarahnya, Ratu Merah membakar istana dengan naganya sendiri. Dan pergi ke tempat lain dan membangun kerajaannya sendiri. Karena itulah kebencian antara kedua saudara perempuan itu muncul. Di papan catur 1000 tahun, Ratu Merah dan Putih harus mengirim masing-masing satu prajurit untuk bertarung demi mereka. Ratu Putih ingin mengalahkan naga Ratu Merah. Dia harus menemukan seorang gadis bernama Alice. Alice sedang dilamar oleh seorang pria sekarang. Melihat keengganannya, jelas bahwa ini adalah perjodohan. Pada saat ini, satu kelinci menarik perhatian Alice. Dia mengikuti kelinci ke pohon besar. Lihat lubang besar di batang pohon. Dia tidak hati-hati dan jatuh ke dalam lubang. Musim gugur yang panjang telah berakhir. Alice pergi ke ruang rahasia. Dia melihat sebotol air di atas meja. Ada juga pesan di atasnya yang mengingatkannya untuk meminumnya. Alice meminumnya tanpa berpikir. Tubuhnya mulai menyusut segera. Alice menyusut melalui pintu kecil ke dunia magis. Di sini dia bertemu dengan sekelompok makhluk aneh. Ada kelinci yang memakai rok mawar dengan wajah manusia. Orang memiliki kepala besar dan tidak memiliki leher. Ada banyak binatang yang bisa berbicara. Mereka membawa Alice untuk menemukan cacing hijau.
Itulah peramal dari dunia di bawah ini. Dari kitab nubuatan di tangannya, Alice akan mengambil pedang dan membunuh naga Ratu Merah. Alice mengira dia sedang bermimpi. Dia mencubit dirinya sendiri, tetapi masih tidak bisa keluar dari mimpi ini. Pada saat itu, monster berbulu dan tentara menyerbu masuk, menyerang semua orang. Segera Alice terpojok juga. Saat itu seorang gadis tikus pemberani dengan pedang muncul, dan berlari melewati kepala monster berbulu itu. Dia menggunakan pedangnya untuk mengambil salah satu mata monster itu. Alice berhasil melarikan diri. Tapi yang terburuk terjadi. Prajurit bermata satu menemukan gulungan ramalan. Saat dia menemukan rahasianya, dia akan menggunakan pedang ini untuk membunuh naga itu. Ratu Merah mengetahui bahwa naga kesayangannya akan dibunuh oleh Alice. Agar ramalan itu tidak menjadi kenyataan, Ratu Merah memerintahkan ksatria bermata satu untuk memburu dan membunuh Alice. Alice sedang berkeliaran di hutan sekarang. Dia bertemu kelinci parade dan pembuat topi gila. Hatter sekali lagi mengatakan kepadanya tentang membunuh naga itu. Alice masih tidak percaya. Dia tidak bisa membunuh siapapun, apalagi naga. Saat ini, ksatria bermata satu dengan penjaga datang mencarinya. Pembuat topi gila membawa Alice dalam pelarian. Setelah melalui hutan, tidak ada jalan di depan. Dia memasukkan Alice ke dalam topinya dan melemparkannya bersama Alice ke seberang sungai. Tetapi Mad Hatter sendiri ditangkap oleh Knave of Hearts, menjadi tawanan Ratu Merah. Alice menyalahkan dirinya sendiri. Hatter mengambil mahkota dan meletakkannya di atas kepala Ratu Merah. Namun tidak peduli bagaimana pembuat mahkota menyesuaikan sudutnya, dia tetap tidak bisa memasang mahkota di kepalanya. Tidak ada cara lain. Kepala Ratu sangat besar. Pada akhirnya, orang yang membuat mahkota itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong mahkota itu ke bawah. Mahkota telah pecah berkeping-keping. Ini langsung membuat orang tertawa. Tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Teriak Ratu Merah. Dia akan menjahit mulut semua orang, memenggal kepala semua orang yang berani menertawakannya. Lihat apakah kalian dapat terus tertawa. Raja berkata dia terlalu kejam, tidak bisa menjadi ratu. Jadi dia mengumumkan bahwa tahta akan diwariskan kepada adiknya, Ratu Putih. Ratu Merah mengira semua orang tidak menyukainya. Semua orang selalu menyukai Ratu Putih yang lembut dan cantik. Dia berteriak kesakitan, kemarahannya mencapai puncaknya. Kepalanya terus membesar. Karena untuk melampiaskan amarahnya, Ratu Merah membakar istana dengan naganya sendiri, dan pergi ke tempat lain dan membangun kerajaannya sendiri. Karena itulah kebencian antara kedua saudara perempuan itu muncul. Di papan catur 1000 tahun, Ratu Merah dan Putih harus mengirim masing-masing satu prajurit untuk bertarung demi mereka. Ratu Putih ingin mengalahkan naga Ratu Merah. Dia harus menemukan seorang gadis bernama Alice. Alice sedang dilamar oleh seorang pria sekarang. Melihat keengganannya, jelas bahwa ini adalah perjodohan. Pada saat ini, satu kelinci menarik perhatian Alice. Dia mengikuti kelinci ke pohon besar. Lihat lubang besar di batang pohon. Dia tidak hati-hati dan jatuh ke dalam lubang. Musim gugur yang panjang telah berakhir. Alice pergi ke ruang rahasia. Dia melihat sebotol air di atas meja. Ada juga pesan di atasnya yang mengingatkannya untuk meminumnya. Alice meminumnya tanpa berpikir. Tubuhnya mulai menyusut segera. Alice menyusut melalui pintu kecil ke dunia magis. Di sini dia bertemu dengan sekelompok makhluk aneh. Ada kelinci yang memakai rok mawar dengan wajah manusia. Orang memiliki kepala besar dan tidak memiliki leher. Ada banyak binatang yang bisa berbicara. Mereka membawa Alice untuk menemukan cacing hijau. Itulah peramal dari dunia di bawah ini. Dari kitab nubuatan di tangannya, Alice akan mengambil pedang dan membunuh naga Ratu Merah. Alice mengira dia sedang bermimpi. Dia mencubit dirinya sendiri, tetapi masih tidak bisa keluar dari mimpi ini. Pada saat itu,
Monster berbulu dan tentara menyerbu masuk, menyerang semua orang. Segera Alice terpojok juga. Saat itu seorang gadis tikus pemberani dengan pedang muncul dan berlari melewati kepala monster berbulu itu. Dia menggunakan pedangnya untuk mengambil salah satu mata monster itu. Alice berhasil melarikan diri. Tapi yang terburuk terjadi. Prajurit bermata satu menemukan gulungan ramalan.